Pemirsa, Aib, saksi kunci kasus Vina yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan sejoli Eki dan Vina di Cirebon dan mengaku bahwa ia melihat Peggy Setiawan alias Peron ada di lokasi kejadian, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Masih bersama Cak Bukel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Masa CCTV hilang? Kalau pinjam istilahnya Rizik Syihab itu CCTV kalau keroyokan gitu melibatkan polisi, CCTV-nya hilang. Kalau kebetulan orang FPI, TV-TV-nya ada. Gitu. Apa yang sebenarnya ingin dilindungi dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Nah, saya jawab yang pertama dulu. Kasus Sambo itu kan besar sehingga bisa tarik ke Mabes. Ya, jawaban saya itu tadi, tidak ada kasus sekecil atau sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan di Mabes. Termasuk ini katanya karena udah sekarang ada bintang 2, bintang 1, ya tarik aja ke Mabes. Kalau memang tidak benar kan bisa. Tetapi tentang siapa yang akan dilindungi dari ini, nah itulah yang sekarang harus digali. Kita juga tidak boleh. Karena menjadi pertanyaan besar, mengapa peristiwa ini seperti seolah ingin menutupi sesuatu? Iya. Siapa yang sebenarnya sedang dilindungi dalam kasus ini? Kalau dulu tentu ada seorang Kadif Propam yang harus dijaga, ya. Karena itu akan membawakan efek atau aib pada institusi Polri. Kalau ini, sehingga publik kemudian siapa sih pelakunya, anaknya siapa, atau siapa? Kalau Pak Mahfud biasanya mengurai persoalan ini, apa sebenarnya yang selama ini menjadi tawanan kasus-kasus sehingga tidak dibiarkan transparan? Sifatnya masih spekulatif juga karena ini udah lama tertutup. Nah, kita kembali ke spekulasi awalnya aja. Dulu kan ada dugaan ini anaknya pejabat ini cucunya pejabat ini, sehingga harus dicarikan kambing hitam karena kasus ini faktanya ada pembunuhan, pasti ada pembunuhnya, ndak boleh tenggelam. Tapi harus melindungi anaknya ini, anaknya itu, dan seterusnya. Maka ini spekulasinya ya, maka dimunculkan kasus kambing hitam ini. Oke, terus sampai ke kantor polisi? Ya di masa lagi Pak, sampai di masa lagi ya ibaratnya sampai ada sakit Pak. Ibaratnya bapak yang tahanan aja dilepasin pada suruh mulin aja. Oh, tahanan dikeluarin? Tahanan dilepasin Pak. Tahanan dikeluarin dari ya, tahanan suruh kamu? Suruh dibancak menurut saya. Gila bajingan banget kalau kayak gini ya? Habis dibancak dikasih balsem mata tuh Pak. Kasih balsem, ini kasih balsem sampai di rambut tuh Pak. Ya pulang-pulang ya ngerasa kayak masa maling lah. Kamu harus laporin ini ke Propam. Pak, bisa nggak nih laporin ke Propam, Pak? Bisa, Pak. Dan menurut saya nih orang-orang yang melakukan ini harus ditindak tegas. Ya, ini. Dan ternyata juga di berita acaranya yang 11 orang muncul itu kan muncul dari seseorang yang dibuat oleh Rudiana kan? Iya kan? Atas BAP yang dia buat terhadap 2 orang. Ya. Lalu muncul nama sebelah ini tidak dikonfirmasi lagi, langsung diajukan ke pengadilan. Bukan hanya mungkin melindungi nama orang, juga melindungi kasus lain, perbuatan-perbuatan lain, misalnya narkoba dan sebagainya itu kan sudah muncul, itu kan bisa diurai lagi. Kan ada saintifiknya ya untuk polisi sudah ahli sebenarnya kalau mau menemukan itu dengan benar tanpa terhambat oleh masalah-masalah psikologis, itu gampang menurut saya. Apa susahnya yang kayak gitu? Apalagi mantan Kabareskrim semua nih sudah mengatakan seperti itu, ini tidak benar. Jadi Pak Mahfud tetap pada prinsip tidak ada kasus sebesar apapun atau sekecil apapun yang tidak bisa diselesaikan? Tidak ada kasus besar sekecil apapun tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa juga bintang 3, bintang 4, bintang 5, tidak bisa. Karena tidak boleh satu kejahatan yang muncul itu, lalu karena itu orang tinggi tidak bisa diselesaikan, tidak boleh ada begitu. Pak Mahfud, apa yang Anda lihat dari proses penegakan hukum saat ini yang yang terkait dengan kelompok papa, mereka yang tidak punya akses pada kekuasaan dan mereka mendapat perlakuan seperti ini? Ya itu, jadi sekarang ini kan ada orang yang mengatakan aparat penegak hukum itu sekarang ini tidak semua pasti ya, tidak semua. Terlibat dalam satu jaringan permainan yang tidak bersih, sehingga mau melindungi orang atau mau mengkambing hitamkan orang itu dianggap sesuatu yang wajar sekarang di mana-mana. Ya kayak yang di Padang itu, yang Afif ya, Afif Maulana. Ya itu kan ceritanya gimana sih polisi kok bisa begitu? Masa CCTV hilang? Kalau pinjam istilahnya
Rizik Syihab itu CCTV kalau keroyokan gitu melibatkan polisi, CCTV-nya hilang. Kalau kebetulan orang FBI, TV-TV-nya ada, kayak gitu kan. Nah, ini kan tidak profesional artinya. Kalau di sana CCTV-nya ada, kalau di situ CCTV-nya tidak ada. CCTV-nya berfungsi tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Menurut saya itu tidak profesional dan itu tidak bagus bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini sangat rusak kalau kayak gitu. Apalagi menyangkut orang-orang kecil ya, tidak ada yang melindungi. Ya kayak yang tadi di segmen 1 itu, siapa yang melindungi orang-orang yang di kerangkeng sebagai budak perdagangan orang itu. Nah sekarang siapa yang melindungi orang seperti Maulana, kan gitu kan. Nah kadang-kala juga muncul juga orang-orang yang so pahlawan, wah polisi itu udah bunuh macam-macam. Ya diperiksa dulu dong. Itu kan begini loh Mbak, kasus di Indonesia itu setiap harinya ribuan. Oleh sebab itu polisi tidak usah merasa malu kalau ada 2, 3, atau 4 kasus itu muncul ke publik sebagai ketidakprofesionalan. Karena yang di berbagai tempat di daerah lain itu berjalan-jalan baik aja. Ya kan? Tahu di seluruh Indonesia kita punya 520 kabupaten kota, 34 provinsi. Kasusnya itu ribuan setiap hari. Tapi kita muncul istilah kasus Peggy, kasus Arif. Kenapa itu tidak diangkat? Kalau agar tidak merusak yang baik-baik di berbagai tempat lain itu, menurut saya. Sehingga polisi tidak usah malu-malu lah, seperti yang kasus di Afif itu, kasihan itu kan, itu menurut saya sangat tidak jelas yang dijelaskan itu. Bapak ingin mengatakan banyak loh kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan baik. Jadi banyak. ketika ada kasus yang mencuat dan memang menunjukkan ketidakprofesionalan polisi, jangan malu untuk mengkoreksi. Jangan malu.